5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 nih. Kita belajar di tema 8, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul Mandiri dalam Mengambil Keputusan. Anggota pramuka itu dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri adik-adik. Misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat adik-adik. Nah, diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju. Nama kelompok telah ditetapkan. Nah, salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah itu artinya adalah berdiskusi untuk membicarakan suatu masalah adik-adik. Nah, bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermusyawarah merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Nah, bermusyawarah ini merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat itu kan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng ya adik-adik. Tentunya masih ingat nih adik-adik ya bahwa simbol dari sila keempat adalah kepala banteng. Adik-adik, berikut ini adalah contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Misalnya kalau dalam masyarakat ya, pemilihan ketua RT ya, itu dilakukan dengan bermusyawarah. Kalau di kelas misalnya, pemilihan ketua kelas ya, itu juga bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Melerai teman yang bertengkar atau berbeda pendapat. Ya, ini juga bermusyawarah adik-adik. Ya, sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lalu berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. Ini juga contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila yang berhubungan dengan musyawarah. Adik-adik, apa itu arti bermusyawarah? Nah, bermusyawarah artinya adalah berdiskusi untuk membicarakan atau menyelesaikan suatu masalah. Lalu sebutkan nih 3 contoh kegiatan bermusyawarah. Nah, contoh kegiatan bermusyawarah misalnya berdiskusi menentukan ketua kelas, memilih ketua kelompok, berdiskusi saat menyelesaikan permasalahan antar teman ya, berdiskusi menentukan tugas piket kelas juga bisa. Itu contoh kegiatan bermusyawarah. Lalu termasuk pengamalan sila keberapa nih kegiatan bermusyawarah? Nah, musyawarah ini termasuk pengamalan sila keempat. Sila keempat tadi bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu apa simbol dari sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Nah, di sini simbolnya adalah kepala banteng. Adik-adik, bagaimana ya cara musyawarah agar berjalan dengan lancar? Nah, supaya musyawarah itu berjalan dengan lancar, maka peserta musyawarah itu harus saling menghormati atau menghargai setiap pendapat orang lain. Serta kita tidak boleh hanya mementingkan pendapat diri kita sendiri. Kita harus menghargai pendapat orang lain juga, adik-adik.
Lalu apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berbeda pendapat dengan kalian? Apakah kalian memusuhinya atau marah-marah kepadanya? Tentunya tidak adik-adik. Karena kalau dalam musyawarah berbeda pendapat itu hal yang wajar. Kita harus menghormati pendapat yang teman kita kemukakan. Kita tidak boleh memusuhi teman kita dan kita juga tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada teman tersebut. Itu ya adik-adik ya, walaupun kalian berbeda pendapat dengan teman kalian. Nah adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Anggota pramuka itu harus mengenal tanda pramuka. Anggota pramuka harus mengetahui nih letak tanda pramuka. Anggota pramuka berlatih mengenal tanda pramuka melalui kegiatan berdiskusi seperti ini. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal tentang tanda-tanda pramuka untuk pramuka siaga putra dan pramuka siaga putri. Nah adik-adik, dari gambar tadi buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut adik-adik. Misalnya nih adik-adik ya, dari gambar ini ya, pramuka siaga SD cerdas sedang berlatih mengenal tanda pramuka. Seluruh anggota barung mengamati seragam pramuka siaga. Setelah mengamati, mereka berdiskusi mengenai letak tanda pramuka. Pengetahuan tentang letak tanda pramuka itu sangat penting loh bagi pramuka siaga. Nah, tanda pramuka yang pertama adalah tanda pandu dunia. Ini berwarna dasar ungu. Lalu untuk putri itu berbentuk lingkaran, dipasang di kerah baju sebelah kanan. Sedangkan untuk putra itu berbentuk persegi seperti ini, dipasang di dada di atas papan nama sebelah kanan. Lalu tanda berikutnya adalah tanda pelantikan. Nah ini ya tanda pelantikan, berwarna dasar coklat tua. Untuk putri itu berbentuk lingkaran, dipasang di kerah baju sebelah kiri. Sedang untuk putra itu dipasang di dada sebelah kiri di bawah lipatan baju. Lalu ada papan nama nih adik-adik ya. Ini berwarna dasar coklat muda. Baik putra maupun putri dipasang di dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda pandu dunia. Lalu ada tanda lokasi kuarcap, nah atau memuat nama kuartir cabang ya. Nah anggota pramuka itu kan tinggal di kabupaten atau di kota tertentu. Nah itu biasanya ada tanda lokasi. Nah baik putra maupun putri itu dipasang di lengan baju sebelah kanan paling atas. Lalu berikutnya ada tanda gugus depan ya. Kalau di sini Kak Citra tidak ada tanda gugus depannya. Ini nomor gugus depannya ya. Kalau ini nomor gugus depan itu memuat nomor gugus depan di mana anggota pramuka itu bergabung. Baik pada putra maupun putri itu dipasang di lengan baju sebelah kanan tepat di bawah tanda lokasi kuarcap tadi. Nah, untuk anggota putri nomor gudepnya itu biasanya nomor yang genap adik-adik ya. Kalau untuk putra putra itu yang ganjil adik-adik biasanya ya. Di sini Kak Cira salah ketik. Nah, lencana atau badge daerah itu memuat lambang kuartir daerah di mana anggota pramuka itu tinggal. Dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah tanda atau nomor gudep. Lalu ada tanda kecakapan khusus ya, tanda kecakapan khusus siaga. Itu berbentuk segitiga terbalik baik pada putri maupun pada putra. Nah, dipasang di lengan baju sebelah kanan, di kanan, kiri, dan bawah atau lencana atau badge daerah. Nah, pemasangan TKK di lengan baju itu maksimal hanya 5 buah adik-adik. Jika memiliki TKK yang lainnya, maka selebihnya dipasang di tetampan atau di selendang TKK namanya. Berikutnya ada tanda jabatan adik-adik. Nah, ini berupa tanda sulung, pemimpin barung atau wakil pemimpin barung. Nah, pemasangannya itu di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Lalu ada tanda barung, itu berbentuk segitiga dengan warna sesuai nama barungnya. Baik pada putra maupun pada putri itu dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Lalu ada tanda kecakapan
umum ya, di sini Kak Citra tidak ada gambarnya, itu terdiri atas 3 tingkatan, yaitu siaga mula, bantu, dan tata. Pemasangan atribut TKU ini di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. Jadi ini semua sudah Kak Citra jelaskan di video pada pembelajaran sebelumnya adik-adik. Kalian bisa lihat kembali di pembelajaran sebelumnya. Anggota pramuka yang baik itu selalu mengenakan seragam dengan rapi adik-adik. Saat latihan, anggota pramuka selalu berpakaian rapi. Latihan merapikan seragam itu bagian dari persiapan baris berbaris. Anggota pramuka merapikan seragam mulai dari alas kaki sampai tutup kepala. Nah, berikut ini gambar kegiatan merapikan seragam pramuka. Jadi, kalau berlatih pramuka, seragam pramuka kalian harus rapi adik-adik. Nah, adik-adik yang hebat, mari mencoba berlatih mengikuti gerakan membungkukkan badan. Nah, gerakan membungkukkan badan itu sambil menyentuh kaki. Ini sambil ya adik-adik ya. Gerakan membungkukkan badan termasuk melatih kelentukan badan. Nah, gerakan membungkukkan badan itu bertujuan melemaskan otot pinggang. Nah, adik-adik lakukan tahapan gerakan seperti berikut ini adik-adik. Nah, gerakannya nanti akan seperti ini nih adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa lakukan nih. Yang pertama adalah berdiri tegap dengan kedua kaki terbuka selebar bahu. Lalu bungkukkan badan ke depan bawah sampai kedua tangan kita itu menyentuh lantai. Pandangan ke arah lutut adik-adik. Pertahankan sampai hitungan kelima nih, seperti ini ya adik-adik ya. Lalu kembali ke posisi semula. Buka kedua kaki selebar bahu, lalu bungkukkan badan ke sebelah kiri. Kedua tangan lalu menyentuh kaki kiri dan bertahanlah sampai hitungan kelima. Lalu kembali ke posisi semula, berdiri tegap adik-adik. Buka kedua kaki selebar bahu lagi, lalu bungkukkan badan gantian ke sebelah kanan. Kedua tangan menyentuh kaki kanan dan pertahankan sampai hitungan yang kelima. Nah, selama melakukan gerakan ini, lutut tidak boleh ditekuk. Coba ya adik-adik ya, bisa praktekkan gerakan seperti gambar ini ya. Dari awalnya lurus, lalu dibungkukkan badan ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri sampai menyentuh kaki, tapi lututnya tidak boleh ditekuk. Lakukan gerakan secara berulang ya adik-adik ya. Nah, itu tadi adik-adik ya gerakan yang bisa kalian lakukan bersama dengan teman kalian. Nah, kita sudah selesai nih belajar di tema 8, subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.